Baik, kali ini di Yamaha. Di Yamaha keluhannya adalah motornya nggak bisa lari atau nahan. Tadi gasnya nahan. Ini adalah Yamaha Bison. Ternyata kopling hose-nya sudah aus seperti ini. Di keluhan si pemilik motor ini, gas motornya tetap nggak bisa jalan lebih cepat. Jadi kayak nahan motornya. Oke, setelah saya bongkar ternyata di kopling hose aus ya. Tadi di bagian ruang geseknya atau permukaan gesek di kopling hose aus, dan ini adalah kopling hose yang baru. Ini data baru, ini ori miliknya Yamaha Bison juga. Nah, kemudian untuk lawannya saya cek ini untuk takar kopling hose tidak apa-apa sih ya, cuman ini saya keling ulang karena kocak. Jadi ini udah dikeling ulang, udah nggak kocak lagi, udah nggak goyang lagi. Kemudian langsung saya pasang aja di bagian asnya, as rumah kopling, bersihkan, kasih oli sedikit. Seperti biasa aja. Nah, setelah itu cakar kopling hose-nya atau di drive gear bagian sekunder ini saya pasang untuk Yamaha enak ya. Yamaha kalau mau ganti kopling langsung aja tanpa ngelepas di bagian primer, enggak perlu. Jadi langsung pasang aja. Nah, ini enak. Ini udah enggak goyang lagi, enggak kocak lagi. Setelah dikeling ulang, ganti karet bagian dalam. Selanjutnya ini adalah pasti ya, kampas koplingnya baru karena seperti ini ada yang habis kampas koplingnya. Kampas kopling yang lama memang sudah nggak rata. Nah, kemudian ini saya pasang aja di bagian kampasnya ada 4, kampas kopling 4 di bagian. Nah, ini kampas yang lama udah nggak beraturan baret-baretnya. Kebetulan kok ori masih ada ya. Ini miliknya, kodenya Yamaha Bison juga. Nah, kemudian ini cara pasangnya. Ini saya kasih oli dulu. Lalu masuk oli, jadi pas kopling, terserah ya, bolak-balik tidak masalah. Kemudian plat kopling, lah plat koplingnya ini disamakan antara kopling yang satu dengan yang lain. Itu tidak boleh berlawanan. Kasih oli dulu. Nah, ini plat koplingnya, nah, kalau yang tumpul di bawah, bawah semua yang tumpul. Yang tajam di atas seperti ini. Kebetulan yang tumpul saya taruh bawah, kemudian kampas saya kasih oli lagi, plat kopling bagian tumpul di bawah, seterusnya. Nah, ini kasih oli ya, saran saya sih kasih oli ya, kalau bisa oli baru sih. Nah, seperti ini, biar nanti begitu pasang motor dihidupin udah langsung terlumasi. Kebetulan ini plat koplingnya hanya satu yang agak sedikit rusak. Oh, kampas koplingnya maksudnya ini satu yang rusak. Biar saya ganti semuanya. Untuk plat kopling masih bagus, hanya sedikit gosong atau terbakar, tapi nggak ada baret, rata, permukaan geseknya masih rata. Selanjutnya terakhir, karena kampas kopling ada, nah terakhir juga kampas kopling juga, kemudian penutup kopling hose. Nah, kebetulan penutup kopling hose masih bagus ya. Jadi yang bagian dalam yang memang yang aus parah, bagian luar untuk menutup di rumahnya berkopling itu masih bagus. Pasang ring penahan, nah, kemudian pasang seperti ini. Jangan lupa untuk ini ada mor penyetel kopling ya. Memang lebih mudahnya seperti ini sih, masangnya sih memang paling mudah saat masuk.
Masuk satu-satu seperti ini memang sedikit sulit, tapi kalau sudah biasa ya enak aja sih. Satu, satu, satu nggak masalah. Atau dipasang di luar nggak apa-apa, dimasang di saat ditempelin di rumah kopling nggak ada masalah. Nah, ini jangan lupa di sini ada ring penutup ini ya. Nah, ini penguncinya ada mur, mur topi ini. Terus ada plat pengunci. Jangan lupa terpasang semuanya. Dan saya pakai pengencangannya pakai pack ya, pakai air itu, air interference seperti ini. Nah, kemudian itu platnya ditekuk agar menghindari agar tidak lepas ya. Pukul-pukul sedikit seperti ini. Ini untuk pengunci murnya agar murnya tidak lepas. Baik, setelah yakin sudah mengunci, tinggal pasang plat penutup rumah kopling host. Seperti ini, jangan lupa itu ada baut penyetel bagian tengah ya. Bagian tengah pas itu ada mur baut penyetel koplingnya. Penyetel koplingnya ada di tengah-tengah. Dia enak nih. Untuk ngetesnya pun saat kopling terbuka masih bisa. Untuk Yamaha rata-rata seperti ini. Saya pasang per kopling ada 4 buah. Panjang ya, tapi enak nggak terlalu keras sih, halus seperti ini. Tinggal dikencengin. Setelah semuanya sudah terpasang, tinggal nyetel ya. Handle koplingnya masih los, handle koplingnya, padahal seat koplingnya udah terpasang. Tinggal penyetelan baut mur di sini. Ini pakai kunci 10. Nah, dikendorin dulu. Jadi murnya dikendorin. Kemudian bagian baut yang pakai obeng ini. Nah, ini dimasukkan ya. Agar nanti menekan persinggungan di bagian penonjok untuk kopling ini. Nah, setelah agak mentok kemudian dikembalikan putarannya sedikit, setengah putaran atau seperempat putaran boleh. Jadi jangan sampai mentok ya. Jadi begitu mentok putarannya dikembalikan seperempat sampai setengah putaran boleh. Nah ini tes, ini udah mulai ada, udah mulai ngisi ini ya. Nah ini, udah mulai, udah buka ini. Kelihatan tuh. Jadi setelah handle kopling ditekan, kopling hose udah. Kemudian saya cek, ini handle kopling saya tekan, bagian penutup di rumah per koplingnya putar seperti ini. Ringan, harus ringan ini. Plat kopling atau cakarnya di drive gear sekunder nggak ikut muter. Jadi ini gerakannya udah enak, lancar.
Berarti nggak ada yang miring, ada yang aneh. Tinggal pasang, pakai, kemudian masukkan oli, tes mesin hidup. Baik, setelah semua terpasang, ini saya ganti filter olinya, filter oli mesin saya ganti. Saya pakai ribbon seperti ini, dikasih sedikit ribbon permukaannya, kemudian sil-silnya ini penutup dari filter oli. Nah, kebetulan seal o-ringnya tidak saya ganti, cuma saya kasih ribbon aja, karena nggak ada kebocoran ya. Oke, dibersihkan seperti ini, tinggal tutup, isi oli. Nah, ini jangan sampai eh, terbalik ya nanti masang ininya, masang filternya, yang ada karetnya ada di luar. Ini saya pasang kickstarter, pedal starter juga seperti ini pakai kunci 19 ya, 19. Nah, kemudian saya ganti oli. Kebetulan filternya nggak saya pasang dulu untuk ngecek apakah olinya keluar lancar ya di ruang filter oli. Baik, setelah saya isi oli mesinnya, sudah terisi penuh. Nah, ini baik, kasih oli, penutup lubang oli mesinnya pasang kembali, kemudian tes ya. Ini kalau saya sih emang biasanya kebiasaan seperti ini. Nah, ini lubang itu harus keluar oli tuh. Nah, kickstarter di pedal-pedal terus seperti ini agak cepat. Atau nah ini ya, langsung keluar ya, atau pakai dinamo starter atau pakai starter bisa. Ini udah pasti keluar, oli mesinnya keluar, jadi nggak tersumbat, tinggal pasang. Jangan lupa ya, untuk di filter olinya ada seal karet, ada di luar. Itulah, tinggal pasang, tes mesin hidup.